Beaten up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan materi tentang sambungan las dan macam-macam dari sambungan las. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sambungan las dan macam-macamnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pengelasan? Pengelasan adalah suatu proses fabrikasi di mana dua bagian atau lebih disatukan melalui panas, tekanan, atau keduanya membentuk sambungan saat bagian-bagian tersebut mendingin. Pengelasan biasanya digunakan pada logam dan termoplastik, tetapi bisa juga digunakan pada kayu. Sambungan las yang telah selesai dapat disebut sebagai las. Metode pengelasan diklasifikasikan berdasarkan metode pemanasan untuk mencairkan logam pengisi serta permukaan yang disambung. Yang pertama, electric arc welding, yaitu panas diaplikasikan oleh busur listrik antara elektroda las dengan benda kerja, berdasarkan aplikasi logam pengisi dan perlindungan logam cair terhadap atmosfer. Resistensi welding, arus listrik menggenerate panas dengan laju I kuadrat R melalui kedua permukaan benda kerja yang disambung. Kedua benda ini cekam dengan baik, tidak diperlukan adanya logam pengisi atau silen. Tetapi proses pengelasan atau pengelasan dapat dilakukan pada ruang vakum atau dalam inert gas. Metode pengelasan ini cocok untuk produksi massal dengan pengelasan kontinu. Gas welding umumnya menggunakan pembakaran gas oksisetilen untuk memanaskan logam pengisi dan permukaan benda yang kerja yang disambung. Proses pengelasan ini lambat manual sehingga lebih cocok untuk pengelasan ringan dan perbaikan. Laser beam welding, teknik pengelasan yang digunakan untuk menggabungkan potongan-potongan logam atau termoplastik melalui penggunaan laser. Solid state welding, proses penyambungan dengan mengkombinasikan panas dan tekanan untuk menyambungkan benda kerja. Temperatur logam saat dipanaskan biasanya di bawah titik cair material. Selanjutnya adalah sambungan las. Sambungan las adalah sambungan antara dua atau lebih permukaan logam dengan cara mengaplikasikan pemanasan lokal pada permukaan benda yang disambung. Nah, ada beberapa macam sambungan las, yaitu yang pertama, butt joint. Nah, jenis sambungan ini menggabungkan dua benda kerja pada bidang yang sama. Dua benda kerja pada bidang yang sama dengan ujungnya saling bertemu atau dengan meletakkan kedua benda atau objek yang akan dilas dengan sejajar dan berdampingan. Nah, seperti pada gambar ini, di sini ujungnya saling bertemu dan objeknya itu sejajar dan berdampingan, sehingga di area yang merah ini akan dilakukan pengelasan. Ini bagian yang akan dilakukan pengelasan. Nah, welder sering menggunakan sambungan butt joint ini untuk menyambung plat, pipa, atau aplikasi lain yang membutuhkan permukaan las yang halus dan rata. Nah, sambungan butt joint ini adalah sambungan yang paling sederhana digunakan untuk menyatukan objek las. Butt joint ini biasa digunakan pada material yang mempunyai ketebalan 3-16 in.
Sambungan butt joint ini memiliki kekuatan mekanik yang baik jika dipasang dan bilas dengan benar. Kemudian yang kedua itu ada corner joint. Corner joint itu merupakan sambungan di mana dua benda kerja membentuk sudut sehingga keduanya dapat disambung pada bagian pojok dari sudut tersebut. Nah, sambungan corner joint ini mirip dengan sambungan T-joint. Bedanya adalah sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Nah, dua jenis sambungan sudut adalah sudut terbuka dan sudut tutup. Nah, ketika tepi satu bagian terletak rata dengan tepi bagian lainnya, maka itu adalah sambungan sudut tertutup. Nah, sambungan sudut terbuka adalah ketika dua sisi bertemu di sudutnya dan ada celah di mana kita dapat melihat ketebalan masing-masing logam tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, edge joint. Nah, edge joint itu adalah sambungan yang diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kemudian kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flanking edge, seperti terlihat pada gambar tersebut. Kemudian yang keempat, lap joint. Nah, sambungan ini terbentuk ketika permukaan kedua bagian saling tumpang tindih. Nah, tumpang tindih. Lasan ini ditempatkan pada sambungan di mana keduanya ini bersinggungan. Dengan lap joint, penting untuk memastikan tidak ada celah di antara kedua benda agar sambungannya serata mungkin. Nah, kemudian ketika kita memilih antara sambungan butt joint atau lap joint, pertimbangkan bahwa sambungan butt joint akan menghasilkan kontur yang lebih rata, sehingga benda kerja pada bidang yang sama. Lap joint dapat memberikan kekuatan yang lebih besar pada area dengan tekanan yang lebih tinggi. Nah, namun sambungan ini lebih terlihat dan tidak menghasilkan kontur yang rata. Kemudian yang kelima yaitu T-joint. Nah, T-joint itu merupakan sambungan di mana salah satu benda kerja tegak lurus dengan benda kerja lainnya, sehingga sambungan ini yang berbentuk huruf T. Nah, sambungan T-joint ini banyak sekali diaplikasikan untuk aplikasi fabrikasi, termasuk aplikasi baja, struktural, pipa, konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Nah, T-joint ini dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat. Nah, dengan satu bagian yang terletak di tengah material lainnya secara tegak lurus dan membentuk huruf T, seperti pada gambar tersebut, membentuk huruf T. Nah, saat mengelas, sambungan T ini penting untuk menempatkan lasannya pada sisi sambungan yang sama, yang akan terkena tegangan apapun. Benturan atau beban dari sambungan yang berlawanan dapat menyebabkan kegagalan pada saat melakukan pengelasan. Baik, ada pun macam-macam las, ada 3 yaitu groove wells atau las tumpul. Las ini dipakai untuk menyambung batang-batang sebidang karena las ini harus menyalurkan secara penuh beban yang bekerja. Maka las ini harus memiliki kekuatan yang sama dengan batang yang disambungnya. Nah, untuk yang kedua, fillet wells atau yang disebut las sudut. Tipe las ini paling banyak dijumpai dibandingkan tipe las yang lainnya. 80% sambungan las menggunakan tipe las sudut, tidak memerlukan presisi tinggi dalam pengerjaannya. Nah, yang ketiga, slot and plug wells atau yang disebut las baji dan pasak. Jenis las ini biasanya digunakan bersama-sama dengan las sudut.
Lanjut ke ketahanan nominal sambungan las. Filosofi umum dari LRFD terhadap persyaratan keamanan suatu struktur dalam hal ini terutama untuk las adalah terpenuhinya persamaan, di mana persamaan RNW lebih besar atau sama dengan RU. Nah, untuk las tumpul, kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut. Bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya tekan aksial terhadap luas efektif, maka persamaan RNW sama dengan 0,90 TE F Y atau bahan dasar. Persamaan RNW sama dengan 0,90 TE F Y atau las bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap luas efektif. Maka persamaan RNW sama dengan 0,90 TE dalam kurung 0,6 FY dalam kurung bahan dasar. Persamaan RNW sama dengan 0,80 TE dalam kurung 0,6 FY atau las dengan FY dan FU adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. Kedua, las sudut kuat. Las sudut kuat rencananya persatuan panjang las sudut ditentukan sebagai berikut. Persamaan RNW sama dengan 0,75 TE dalam kurung 0,6 FU atau bahan dasar. Persamaan RNW 0 sama dengan 0,75 TE dalam kurung 0,6 FUU atau las. Nah, yang terakhir las baji. Las baji dan pasak kuat rencana bagi las baji dan pasak ditentukan dengan persamaan RNW sama dengan 0,75 dalam kurung 0,6 FUW dalam tutup kurung AW. Baik, selanjutnya pembatasan ukuran las sudut. Ukuran las sudut ditentukan oleh panjang kaki. Panjang kaki harus ditentukan sebagai panjang A1 dan A2, di mana A1 dan A2 seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Bila kakinya sama panjang, ukurannya adalah TW. Ukurannya minimum las sudut, ditetapkan dalam tabel sudut. Tabel ukuran minimum las sudut, di mana tebal plat T mm paling tebal. Jika T kurang dari atau sama dengan 7, maka ukuran minimum las sudut A mm sama dengan 3. Jika 7 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 10, ukuran minimum las sudut A mm-nya adalah 4. Dan jika 10 kurang dari T kurang dari sama dengan 15, ukuran minimum las sudut A mm sama dengan 5. Dan 5 kurang dari T, ukuran minimum las sudut A mm sama dengan 6. Sedangkan pembatasan ukuran maksimum las sudut A untuk komponen dengan tebal dari 6,4 mm diambil setebal komponen. B. Untuk komponen dengan tebal 6,4 mm atau lebih diambil 1,6 mm kurang dari tebal komponen. Panjang efektif las sudut adalah seluruh panjang las sudut berukuran penuh dan paling tidak harus 4 kali ukuran las. Jika kurang, maka ukuran las untuk perencanaan dianggap sebesar 1/4 kali panjang efektif. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini, di mana jika T lebih dari atau sama dengan 6,4 mm, maka A maksimal sama dengan T kurang 1,6 mm. Jika T kurang dari 6,4 mm, maka A max sama dengan T mm.